Hari esok kita mungkin gelap, menyakitkan, sulit, dan kita mungkin tersandung atau jatuh. Tetapi bintang-bintang bersinar paling terang ketika malam paling gelap. Terima kasih perwakilan dari negara-negara anggota kelompok Teman Solidaritas untuk Keamanan Kesehatan Global, Direktur Eksekutif UNICEF, yang terhormat dan tamu dari seluruh dunia. Itu adalah kehormatan terbesar bagi kami untuk memiliki kesempatan berharga ini untuk berbicara dalam sesi di Majelis Umum 75 tahun. Nama saya ARM dan saya leader BTS, dan 2 tahun lalu di sini saya menanyakan nama Anda. Saya mendesak Anda memberikan saya mendengar suara Anda, dan saya membiarkan diri saya dipenuhi dengan imajinasi. Sebagai anak laki-laki dari kota kecil Ilsang di Korea, sebagai seorang pemuda yang berdiri di UNGA, sebagai warga global dunia ini, saya membayangkan kemungkinan tak terbatas di kita semua, dan jantung saya berdetak dengan kencang karena gembira. Tetapi COVID berada di luar imajinasiku. Tur dunia kami benar-benar dibatalkan. Semua rencana kami pergi, dan aku menjadi sendirian. Aku melihat ke atas tetapi bersama, tidak melihat bintang-bintang di malam hari. Ketika saya mulai merasa tersesat, saya ingat wajah saya di jendela seperti yang dikatakan Jungkook. Saya ingat kata-kata yang saya ucapkan di sini 2 tahun yang lalu. Cintai diri sendiri, bicaralah. Sekarang lebih dari sebelumnya, kita harus mencoba mengingat siapa kita dan menghadapi apa yang kita harus coba untuk mencintai diri kita sendiri dan membayangkan masa depan. BTS akan ada bersamamu. Besok kita mungkin gelap, menyakitkan, sulit, dan kita mungkin tersandung atau terjatuh. Tapi bintang bersinar paling terang saat malam paling gelap. Dan jika bintang tersembunyi, kita akan membiarkan cahaya bulan membimbing kita. Jika bahkan bulan gelap, biarkan wajah kita menjadi cahaya yang membantu kita menemukan jalan. Kita bayangkan kembali dunia. Kita meringkuk bersama, tapi mari bermimpi lagi. Mari bermimpi tentang masa depan ketika kata-kata kita bisa keluar dari kamar kecil kita. Mungkin terasa seperti selalu malam dan kita akan selalu sendiri, tapi malam selalu paling gelap. Sebelum cahaya pertama fajar, hidup terus berjalan pada kehidupan berjalan. Kelas mereka tahun 2020 sejauh ini merupakan tahun yang aneh, tapi Anda membuatnya hari ini. Kita mungkin tidak memiliki bunga dan kita mungkin tidak memiliki topi kelulusan. Apa yang kita miliki mungkin adalah upacara kelulusan paling istimewa dalam sejarah. Sebelum memiliki begitu banyak berkumpul untuk merayakan kelulusan kelas, pencapaian dan impian mereka, Anda bisa menonton kami dari tempat tidur Anda, atau dari ruang tamu Anda, atau dengan seseorang. Dimanapun Anda berada, Anda juga akan keluar dari satu dunia. Melambung ke 10 tahun yang lalu, salju benar-benar turun keras pada hari kelulusan sekolah menengah saya. Saya ingat hari itu dengan jelas karena saya mengambil gambar dengan teman-teman saya dan menyimpannya sebagai profil saya selama sisa tahun sekolah saya. Pada hari itu saya hanyalah seorang anak laki-laki yang baru saja menutup satu bab, yang bersiap untuk menulis lagi. Dan saya ingat perasaan itu benar-benar mendebarkan dan menakjubkan. Itu adalah saat yang paling saya rasakan, seperti saya sendiri, perasaan yang ingin saya pegang selamanya. Jadi sebagai sesama individu di usia 20-an sepanjang perjalanan dari Seoul, Korea, saya ingin mengucapkan selamat. Kami sangat bersemangat untuk apa yang ada di depan kalian. Untuk benar-benar jujur, kami masih merasa sangat tidak yakin dan gelisah saat kami berbicara. Seperti hari itu kami meninggalkan gerbang sekolah untuk terakhir kalinya pada hari kelulusan. Beberapa orang mengatakan kami telah mencapai begitu banyak hal, tetapi kami tidak berbeda dari pemuda lain di usia 20-an. Topik kelulusan kami masih menempel di kepala kami dan dengan canggung mengintip ke wajah. Kenyataan peristiwa penegakan baru-baru ini benar-benar mengubah
rencana kami dan rasa kehilangan dan kecemasan yang kami rasakan saat itu masih bersama kami hari ini. Ketakutan akan masa depan Oscar seperti kehidupan sehari-hari kami yang jungkir balik. Momen realisasi diri dari apa yang membuat saya menjadi diri saya yang sebenarnya. Hanya sebagai musisi, kami menyatukan diri dengan membuat musik. Kami menulis lagu yang kami produksi dan kami berlatih saat kami memikirkan orang yang kami cintai. Dan itu terhubung ke dunia selama masa-masa sulit, dan dengan musik kami harap kami bisa membawa Anda untuk tersenyum dan berani lagi. Iri hanya dengan menyebutkan memo dan foto-foto. Bagi kami, cara kami mengingat dan berkomunikasi adalah membuat musik. Untuk Anda, itu bisa apa saja. Dan di musik kami, dan di hati kami, dan di saat kami istirahat dari diri kita sendiri, kita sendirian tetapi juga kita bersama-sama. Kita mungkin melihat satu sama lain hanya melalui kamera dan layar kecil di HP, tetapi saya tahu masa depan Anda akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan luar biasa. Teman fakultas, keluarga, hari ini kamu berdiri bersama kami, kelas kelulusan terbesar di sejarah. Selamat untuk kelulusan 2020. Terima kasih Sekretaris Jenderal Direktur Eksekutif UNICEF dan semua yang terhormat dan tamu terhormat dari seluruh dunia. Nama saya Kim Namjoon dan saya dikenal sebagai RM, leader grup BTS. Dan ini adalah kehormatan yang luar biasa untuk diundang dengan sangat penting bagi generasi muda saat ini. November lalu BTS meluncurkan kampanye Cinta Diri Sendiri dengan UNICEF, membangun keyakinan bahwa cinta sejati adalah pertama dimulai dengan mencintai diri sendiri. Kami telah bermitra dengan program Akhir Kekerasan UNICEF, melindungi anak-anak dan remaja di seluruh dunia dari kekerasan, dan penggemar kami telah menjadi bagian utama dari kampanye ini. Dengan tindakan mereka dan dengan antusiasme mereka, kami benar-benar memiliki penggemar terbaik di dunia. Dan saya ingin memulai berbicara tentang diri. Saya lahir di Ilsan, sebuah kota dekat Seoul, Korea Selatan, dan tempat yang sangat indah dengan bukit, danau, dan bahkan festival bunga tahunan. Saya menghabiskan masa kecil yang sangat bahagia di sana, dan saya hanyalah seorang anak laki-laki biasa. Saya biasa melihat keajaiban langit malam, dan saya biasa memimpikan mimpi sebagaimana anak-anak pada umumnya. Saya biasa membayangkan bahwa saya adalah seorang pahlawan super yang bisa menyelamatkan dunia. Dan dalam intro ke salah satu album awal kami, di sana ada kalimat yang mengatakan, jantungku berhenti ketika aku mungkin berusia 9 atau 10 tahun. Melihat ke belakang, kupikir saat itulah aku mulai khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentangku dan mulai melihat diriku melalui mata mereka. Aku berhenti melihat ke atas langit malam, bintang-bintang, dan berhenti melamun. Malah saya hanya mencoba menjejalkan diri ke yang dibuat orang lain. Segera saya mulai menutup suara saya sendiri dan mulai mendengarkan suara orang lain. Tidak ada yang memanggil nama saya, dan saya juga tidak jantung berhenti dan mataku terpejam. Jadi seperti ini. Kita semua kehilangan namanya. Kita menjadi seperti hantu. Tapi aku punya satu abad dan itu adalah tentang musik. Ada suara kecil di dalam diriku yang mengatakan, bangun manusia dan dengarkan dirimu sendiri. Tapi butuh waktu cukup lama untuk mendengar. Musik memanggil nama asli saya. Bahkan setelah saya membuat keputusan untuk bergabung dengan BTS, ada banyak rintangan. Beberapa orang mungkin tidak percaya, tetapi kebanyakan orang berpikir kami putus asa. Dan kadang-kadang saya hanya ingin berhenti. Tetapi saya pikir saya sangat beruntung bahwa saya tidak memberikan semuanya. Dan saya yakin bahwa saya dan kami akan terus tersandung dan jatuh seperti ini. BTS telah menjadi artis yang tampil di stadion besar
dan menjual jutaan album, tetapi saya masih bukan pria berusia 24 tahun. Jika ada sesuatu yang telah saya capai, itu hanya mungkin bahwa saya memiliki anggota BTS yang lain tepat di sisi saya, dan karena cinta dan dukungan yang dibuat oleh penggemar kami di seluruh dunia untuk kami. Dan mungkin saya membuat kesalahan, tapi kemarin saya masih hari ini saya dengan semua kesalahan saya, besok saya mungkin sedikit lebih bijaksana, dan itu akan menjadikan diri saya juga kesalahan ini adalah apa yang saya buat bintang yang paling terang di konstelasi hidup. Saya telah datang untuk mencintai diri sendiri. Untuk siapa saya? Untuk siapa saya? Dan untuk siapa saya berharap untuk menjadi? Saya ingin mengatakan satu hal terakhir. Setelah merilis album Love Yourself dan meluncurkan kampanye cinta diri sendiri, kita mulai mendengar kisah-kisah luar biasa dari para penggemar kami di seluruh dunia. Bagaimana pesan kami membantu mereka mengatasi masalah dalam hidup dan mulai mencintai diri. Mereka memiliki kisah yang terus mengingatkan kita akan tanggung jawab kita. Jadi, mari kita ambil satu langkah lagi yang telah kita pelajari untuk mencintai diri kita sendiri. Jadi sekarang saya mendorong Anda untuk berbicara sendiri. Saya ingin bertanya kepada kalian semua. Siapa nama kalian? Apa yang membuat kalian bersemangat dan membuat jantung kalian berdetak? Ceritakan kisah Anda. Kalian, saya ingin mendengar suara kalian, saya ingin mendengar keyakinan kalian. Tidak peduli siapa kalian dan dari mana warna kulit, identitas gender kalian, hanya berbicara sendiri. Menemukan identitas kalian dan menemukan suara kalian dengan berbicara sendiri. Saya Kim Namjoon dan juga RMBTS. Saya idola dan saya seorang seniman dari kota kecil di Korea. Seperti kebanyakan orang, saya telah membuat banyak dan lebih banyak kesalahan dalam hidup. Saya memiliki banyak kesalahan dan saya memiliki banyak ketakutan. Tetapi saya akan merangkul diri saya sekeras apapun yang bisa saya lakukan, dan saya mulai mencintai diri sendiri secara bertahap, hanya sedikit demi sedikit. Siapa namamu? Bicaralah. Terima kasih banyak.